Kalaulah engkau melanjutkan tilawah Qur'anmu, maka cahaya yang turun dari langit itu adalah para malaikat yang hendak ingin berjabatan tangan denganmu. Rumah-rumah kita Bapak Ibu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan sampai rumah awak seperti kuburan, karena tidak dibacakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai rumah awak seperti kuburan, karena sangat jauh dari Al-Quran. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibawa kasih junjung cik mic-nya ke Pak Ketua. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa ansha'al hubba wan nabat wa qaddaral arzaq wal aqwat wa athaba 'alal a'malis salihat. Ustaz, mau izin sekali lagi Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Lejale ibu-ibu. Ko jauh-jauh minantu pulang tak jale lo suaranya ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tanah Datar yang diwakili oleh Pak staf ahli. Kalau di Pemda ko yang bisa membawa nama bupati, wakil bupati, staf ahli bupati ya Pak. Mudah-mudahan beliau beserta jajaran selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua BKMT Kabupaten Tanah Datar, orang tua kita, guru kita, ulama dan pejuang kita, yang alhamdulillah tadi beliau babisik lah 636 ya Pak. Luar biasa, Masya Allah. Beserta segenap pengurus BKMT kabupaten dan seluruh kecamatan dan nagari yang ada di Tanah Datar. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kepala Kemenak atau yang mewakili langsung Pak Kua, Abang Ambo, sama-sama tagadai ke Selimpawang ya Pak Kua. Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Pak Camat atau yang mewakili, kemudian Pak Wali Nagari se-Tanah Datar. Teristimewa kepada Pak Wali Nagari Selimpawang, mak kita. Alhamdulillah. Pas beliau mencalon wali dulu diundang lawak ke rumah gadang di Kota Tua. Kecek beliau magi tausiah malin. Kira kampanye di situ ya. Alhamdulillah. Tidak tak panggil ke kampung tentu wajib hadir ya. Kemudian alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, seluruh bendang dalam nagari, ibu-ibu bundo kandung, teristimewa pengurus masjid dan 9, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang tumpah ruah luar biasa. Jujur saja Pak Ketua, ketika kita diundang maisi BKMT di beberapa daerah, ayo lu nado lawan Tanah Datar. Di daerah lain siang indak saramiko dah.
ko malam lebih rami lo lai. Pakai hadiah lo sian yang paling rami tadi kemari. Alhamdulillah. Luar biasa. Maka wajarlah insya-Allah tanah datar ini selalu menjadi contoh di ranah Minang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama awak perbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Karena memang awak sebagai hamba yang lemah Bapak Ibu pasti punya banyak kekurangan, keterbatasan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Maha Pencipta, Maha Kuasa di atas segala makhluknya. Tandanya awak ke orang yang lamah Bapak Ibu, indah ada awak yang bisa hidup beratus-ratus tahun di dunia kada. Pasti ada akhir dari perjalanan kita, yaitu kematian. Sakuek-kueknya kita di dunia ke Bapak Ibu pasti akan datang masa lemahnya. Cobalah lihat para atlet, para petinju, para pelari yang di usia mudanya seakan-akan tidak ada gunung yang tinggi dalam kehidupan mereka. Tapi di saat memasuki usia senja, tubuh yang kekar, bugar dan kuat itu kian waktu semakin lemah. Dan itulah tandanya kita makhluk yang dhaif. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman, taat dan bertakwa kepada Allah. Hujan diturunkan, matahari diterbitkan, air sungai dialirkan. Sungguh tanda-tanda kebesarannya terbentang nyata luas dalam kehidupan kita. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kami secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya Pak Wali kita Salim Pawang selaku tuan rumah mengundang kami untuk bisa bersilaturahim, karena memanglah lama lo ndak pulang ke Salim Pawang sambil mencelik-celik rumah ya Pak, boleh hari ke puasa. Mudah-mudahan pengajian kita ndak lama-lama bana Pak, karena ada yang kan pulang jauh beko ya Pak. Ada yang dari Lintau tadi? Lain. Target kita 3 saja Bapak Ibu. Pertama, bertambah ilmu agama awak. Yang kedua, bertambah iman dan semangat beribadah awak. Yang ketiga, bertambah kokohnya persaudaraan awak. Kalaulah tercapai yang 3 ko, berarti itulah target kenapa dakwah ini terus harus diperjuangkan sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf sambil tagak Pak. Lena Pak. Ke ibu-ibu terbelakang punggung Bu. Mohon maaf Bu. Kalau boleh tahu Pak, sebahagian kita umur berapa mulai tumbuh uban di kepala Pak? Hah? Bu-ibu lah galak saya. Kita menanya pak-pak saya dulu Bu. Umur berapa mulai tumbuh uban Pak di kepala Pak? Hah? Kalau wak calik rata-rata laba uban sadonya, rata-rata ya nak. Sekitar 80% laba uban yang hadir kok. Kalau boleh tahu lah Ustaz Pak, apa penyebab tumbuh uban di kepala awak? Hah? Lendak dek mahal ado. Kalau Salim Pawang kalau ado mahal yo. Alhamdulillah beruntung ya tak. Awak 2 minggu yang lalu dapat kiriman lado dari Salim Pawang kak. Alhamdulillah. Cerita orang rumah kiranya lado mahal di pasar gini. Atau ada yang kalau ditanya Pak dek tumbuh uban di kepala Pak,
dijawabnya kau dek pengaruh minyak rambut Ustaz. Dan penting alasannya bisa dicari ya Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uban di kepala beliau Pak. 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 Lah pernah mendengar barahalai tumbuh uban di kepala Nabi Pak? Ada Pak? Nah, setengah, hah? Jadi ketika mulai tumbuh uban di kepala Nabi Pak, sia kira-kira sahabat yang paling perhatian ke Nabi ke Pak? Sadonya kan paling perhatian Pak. Cuma yang paling perhatian ke Nabi ke siapa? Kalau ya dulu hadiahnya kok Pak, ya ada kuis kita ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang menyebutkan Pak, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli dunya. Kalau ditimbang iman Abu Bakar itu Pak, jo iman awak seluruh dunia itu Pak, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Bara hebatnya ibadah seorang Abu Bakar. Dalam hadis Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu pagi Nabi bertanya di hadapan sahabat yang tengah berkumpul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkumul yawma sha'ima. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pagi ini dalam keadaan berpuasa? Qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini telah memberi makan fakir miskin? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah saudaranya sampai selesai pemakamannya? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah membesuk saudaranya yang sakit? Di tengah ramainya sahabat, hanya Abu Bakar yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi di ujung hadis itu Bapak Ibu? Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul seluruh kebaikan yang telah engkau lakukan itu wahai Abu Bakar dalam diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Bahkan Nabi pernah menyebut Pak, berbagai macam jenis pintu surga yang akan memanggil hamba-hamba Allah nanti. Lalu Abu Bakar angkat tangan, ya Rasulullah, awa minna man yud'a min kullil abwab. Adakah di antara kami ini ya Rasulullah yang seluruh pintu surga memanggilnya? Maka Rasulullah menjawab, la anta ya Abu Bakrin, hanya engkau wahai Abu Bakar. Maka wajar Bapak Ibu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah, beliau menjadi sahabat sejati, mendampingi Nabi, mempertaruhkan nyawanya menjaga Nabi. Ingatkah Bapak Ibu ketika Nabi mulai menapaki Goa Thur? Kalau yang sudah pulang haji dan umrah, biasanya diajak melihat dari jauh bagaimana terjal dan tajamnya batu-batu sampai ke pintu Gua Thur. Di situ Nabi dulu masih tinjek berjalan Pak, supaya siasat beliau ini tidak terlacak oleh musuh. Sesampainya Nabi di pintu Gua Thur, lalu beliau melihat kota Mekah dari jauh sambil menderaikan air mata. Ya Makkah, innaki ahabbu biladillahi ilayya. Sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling kucintai. Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalaulah bukan karena kaummu,
mengusirku, maka aku tak akan pernah meninggalkanmu. Sesampainya Nabi awak ke Gua Thur, dalam kisah yang sangat populer Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ini. Tidak ada salahnya kita ulang-ulang betapa tajamnya cinta dan kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merebahkan tubuhnya memulai untuk istirahat, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bergegas mengambil gumpalan-gumpalan kain untuk menutup beberapa lubang atau sarang ular. Ternyata ketika Nabi merebahkan tubuhnya, menjadikan paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bantalnya, ado cie lubang sarang ular lai Pak, yang alun tatutui di Abu Bakar, maka beliau tutup dengan tumitnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja mulai istirahat, tumit Abu Bakar tadi digigit oleh ular, dan beliau menahan agar tubuhnya tidak bergetar, tidak bergerak, supaya tidak terganggu istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking berbisanya sengatan ular, maka air mata Abu Bakar Siddiq tak terbendung. Kemudian air mata itu menetes membasahi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tumbuh uban di kepala Nabi Pak Bu, Abu Bakar sangat penasaran. Dalam hadis Imam At-Tirmizi meriwayatkan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kenapa mulai tumbuh uban di kepalamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ternyata yang menyebabkan tumbuhnya uban di kepala Nabi Bapak Ibu, surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, tidak ada satu ayat pun yang paling berat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi surat Hud ayat 112. Ayat berapa? 102 Boleh. Surah apa tadi Pak? Surah Hud. Di antara ayat yang menyebabkan tumbuhnya uban di kepala Nabi itu Pak, inilah ayatnya. Surat Hud ayat 112. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, izinkan Ustaz menyampaikan dengan singkat dan ringkas apa pesan Allah, intisari dari surat Hud ayat 112. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad istiqomah berada di atas jalan yang lurus atau kebenaran. Wa man taba ma'ak, dan orang yang telah bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, jangan sekali-kali kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah terhadap yang kamu kerjakan Maha melihat. Inti pesan dalam ayat ini, kenapa sampai tumbuh uban di kepala Nabi Bapak Ibu? Yo barek untuk istiqomah tu Pak. Bahasa singke orang awak apa? Selalu menjadi orang baik sampai mati. Menjadi orang yang baik, taat, beriman, bertakwa sampai nyawa berpisah dari badan awak. Itu nan istiqomah Pak. Lidahnya jujur. Ketika bertutur kata, ucapannya benar. Lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Tidak mengumbar aib saudaranya, tidak suka mengadu domba, tidak mau menyebar fitnah, istiqomah sampai mati. Hatinya bersih dari sifat dendam,
iri dan dengki, istiqamah sampai mati. Apalagi menjaga solat 5 waktu. Kok dapat berjamaah di masjid. Istiqamah. Jadi istiqamah itu Bapak Ibu tidak mengenal musim. Indak sedang beribadah di tanah suci saja awak taat Pak. Tidak hanya sekedar di bulan Ramadan saja kita khatam Quran. Sahabat Nabi sekali berapa khatam Quran Bapak Ibu? Minimal sekali 40 hari. Itu kalau sahabat Nabi. Bahkan ada sahabat Nabi dulu Bapak Ibu, dikisahkan namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Tiap malam tadarus Al-Quran sampai nampak cahaya dari beliau. Cahaya itu semakin rendah, hampir menimpa atapnya. Karena beliau takut, maka dia sudahi dan dia tutup bacaan Al-Qur'annya. Lalu beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah Bapak Ibu? Kalaulah engkau melanjutkan tilawah Qur'anmu, maka cahaya yang turun dari langit itu adalah para malaikat yang hendak ingin berjabatan tangan denganmu. Rumah-rumah kita Bapak Ibu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan sampai rumah awak seperti kuburan karena tidak dibacakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai rumah awak seperti kuburan karena sangat jauh dari Al-Quran. Istiqamah. Dulu ada seorang sahabat dalam hadis Sahih Muslim, namanya Abi Amrah, waqila Abi Amrin, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, Pak. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan tentang Islam yang aku tidak akan lagi bertanya kepada orang selainmu. Seakan-akan Pak, iku lain ti awak beragama Pak. Tunjuan wahai Nabi agak sepatah kata saja tentang Islam yang begitu luas, yang aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain. Jawab Nabi simpel saja Pak. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah dengan imanmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi mungkin jauh dari awak. Banyak kisah disebutkan bahwa Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu disiksa, dicambuk sampai berdarah tubuh beliau, dihimpit dengan batu, dijemur di atas padang pasir. Bilal tetap istiqamah di jalan Allah Pak. Ada juga sahabat namanya Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu, diikat kedua kakinya Pak, lalu diseret dengan kuda sepanjang kota Mekah supaya Khabbab ini keluar dari Islam, supaya Khabbab ini tidak lagi mau mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkelupas kulit dan daging Khabbab, lai mundur, lai menyerah Khabbab apa? Indah, istiqamah. Mungkin awak ada yang bertanya, itu kan lama dulu Ustaz, di zaman Rasulullah Ustaz. Di zaman awak kini siapa orang yang istiqamah di tengah kesulitan, tantangan yang sangat luar biasa? Tidak jauh Bapak Ibu. Lihat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Berapa hari mereka bertempur siang malam melawan Zionis Yahudi Pak? 471 hari. Sampai 471 hari Pak, siang malam bertempur. Listrik dimatikan, air bersih diputuskan, seluruh pintu-pintu bantuan diboikot dan ditutup. Terbayangkan oleh kita Bapak Ibu, 15 bulan lebih pejuang-pejuang Gaza itu bertempur melawan Zionis Yahudi yang persenjataannya tidak hanya dari Israel tapi dikirim dari Amerika.
Istiqomahkah mereka? Istiqomah, Pak. Tidak satu pun rakyat Gaza Palestina yang mengangkat bendera putih tanda menyerah. Istiqomah, Pak. Rumah telah hancur luluh. Bara hebatnya pejuang di Gaza, Bapak Ibu. 3 orang kadang tawanan dari Israel mereka lepaskan. Bisa 100 lebih pejuang Palestina dikeluarkan dari tahanan Israel. Jadi Bapak Ibu, yang mereka perjuangkan itu tidak hanya masalah tanah negeri mereka, tapi mereka itu memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa itu masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa itu tempat Nabi kita diisrakan oleh Allah, lalu dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu, Pak, ribuan pasukan disiapkan berangkat ke Baitul Maqdis bertempur dengan pasukan Romawi. Umar bin Khattab tidak pernah keluar Madinah, meninggalkan pusat pemerintahannya kecuali urusan haji dan umrah ke Mekah, kemudian urusan menjemput kunci Baitul Maqdis di Palestina. Apa kiat-kiat kita istiqomah? Kalau kita belajar dari para pejuang-pejuang terdahulu, Bapak Ibu, siapakah yang akan dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah sampai akhir hayat wak nanti? Pertama, seorang hamba yang selalu memurnikan keikhlasannya dalam seluruh amal dan ibadahnya hanya semata-mata karena Allah. Apa kata syaitan? Yang sulit mereka goda itu siapa, Pak? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang Bapak Ibu datang pergi BKMT sekali 2 minggu ya, sekali 15 hari, dingin, kadang iuran membayar ongkos soto ya Pak ya. Lebih banyak nanda menjawab tilai perayaan ya. Ketika awak pergi hadir BKMT, ada enggak kita dijanjikan siapa yang pulang nanti membawa sembako? Ada. Tapi kenapa Bapak Ibu ramai datang setiap pertemuan BKMT? Karena keikhlasan. Supaya ringan awak beribadah kok Pak, harus awak murnikan amal awak semata-mata mengharapkan ridha Allah. Buya Hamka berkata, inni wajjahtu, ya kan? Kenapa ditasydidkan huruf jim itu? Kata Buya Hamka, seakan-akan ditarik seluruh rongga jantung dan hati kita, semata-mata menghadapkan wajah kita beribadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan seluruh amal ibadahku, wa mahyaya, hidup dan matiku, semata-mata hanya untuk Allah. Jadi ibadah untuk Allah itu Bapak Ibu tidak hanya dalam solat, tapi seluruh rangkaian kegiatan Bapak Ibu siang dan malam, dia bisa mendatangkan pahala, bisa bernilai ibadah di jalan Allah. Apa-apa pergi ke sawah, menanam lado, basiang memberasian buncis, diniatkan mencari nafkah untuk keluarga, mengharapkan ridha Allah, maka selama kita pergi ke kebun dan sawah itu bernilai ibadah di sisi Allah. Apa-apa ibu pergi ke pasar menggalih, berdagang, mencari nafkah, berangkat sebelum subuh, pulang ketika senja, itu juga bernilai ibadah ketika kita murnikan keikhlasan kita mengharapkan ridha Allah. Yang kedua Bapak Ibu, siapa orang yang akan dimudahkan untuk istiqomah? Orang yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran Pak. Dan sampai ketika bermasalah awak di rumah, tiba takut tinggal di rumah awak seorang. Kami pengalaman Pak. Ustaz, bisa tolong Ustaz, rumahlah sudah kami bangun, megah rumahnya Pak,
bahkan lebih miliaran rumahnya, tapi takut tinggal di situ. Tak tampu lalu di rumah hak surang. Kita tanya apa? Di mana diletakkan Al-Quran di rumah kau, Pak? Anda tak kenal lo letak Al-Quran kau di mana? Berarti memanglah lama tidak dibaca. Kenapa pasukan Hamas di Gaza itu, Bapak Ibu? Mereka tidak ada sedikit pun ciut takut bertempur dengan Zionis Yahudi, karena rata-rata pasukannya itu penghafal Al-Quran. Beruntunglah Bapak Ibu punya anak, punya cucu, di antara mereka ada yang hafal Al-Quran lalu berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Yang ketiga, siapakah yang dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah? Yaitu seorang hamba yang selalu sibuk mengumpulkan bekal untuk kematiannya. Awak kau ndak ada ndak berdosa dah, Pak. Awak kau pasti ada aib kekurangan siapapun kita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quba, beruntunglah umatku man syaghalahu uyubuhu an uyubin nas." Yaitu seorang hamba yang disibukkan untuk mengintrospeksi, mengevaluasi, bercermin tentang kekurangan dan dosa-dosanya. Lalu dia berusaha untuk hijrah, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian dia sibuk mengisi sisa-sisa usianya dengan amal-amal soleh. Maka itulah hamba yang insya Allah dimudahkan untuk istiqomah di jalan Allah. Sibuklah awak, Pak, Bu. Dibandingkan membincangkan urusan orang lain, mendingan kita sibuk memperbaiki kekurangan dan aib kita. Ketika Bapak Ibu selalu umur dan waktunya lebih dihabiskan untuk membenahi diri kita, insya Allah kita akan dimudahkan untuk istiqomah di jalan Allah. Yang keempat, siapa yang dimudahkan untuk istiqomah, Bapak Ibu? Yaitu seorang hamba yang rajin berkumpul di majelis ilmu, kemudian berteman dengan orang-orang yang baik. Lingkungan tu, Bapak Ibu, kata para psikolog, lebih kurang 80% akan mempengaruhi karakter seseorang. Ketika kita punya anak, punya cucu, maka pastikan di tengah zaman yang dimana terjadi kebobrokan moral hari ini, pastikan anak kita berteman dengan siapa. Tadi Pak Asisten sempat menyinggung, Pak Staf Ahli, mohon maaf, ada pengaruh LGBT, ya. LGBT itu, Pak, suku sejenis, ya. Kini Presiden Amerika hanya mengakui 2 jenis kelamin di Amerika. Nah, ancaman LGBT ke Bapak Ibu luar biasa. Kalau di zaman Nabi dulu, solusinya nikah atau dibunuh, karena memang sulit mencari obatnya. Makanya kalau awak pelajari hadis Nabi, Bapak Ibu, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk solat sejak usia berapa? 7 tahun. Kalaulah 10 tahunnya kecek Nabi tidak aja solat, maka berikanlah pendidikan agak tegas dengan memukulnya. Lalu di ujung hadisnya, Bapak Ibu, pisahkanlah anak-anakmu tidur di ranjang-ranjangnya. Jadi Bapak Ibu, apalagi anak padusi jo anak laki-laki, tidak boleh mereka tidur satu kamar. Ini bentuk perhatian Islam bagaimana mengantisipasi pengaruh yang disebut hari ini dengan LGBT. Terakhir Bapak Ibu, supaya kita dimudahkan istiqomah, perbanyaklah doa. Apa doa dari Bapak Ibu yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan dan kuatkan hatiku ya Allah. Kalau bahasamu apa doa? Tsabbit qulubana ala dinik, teguh dan kuatkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ila ta'atik, balikkanlah selalu hati-hati kami kepada ketaatan di jalanmu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik
wa husni ibadatik. Karena memang Bapak Ibu, kita kok bisa istiqomah bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Terakhir sebagai penutup, apa hadiah karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang istiqomah? Istiqomah menjaga solat 5 waktu, apalagi berjamaah di masjid. Istiqomah untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat atau berinfak, bersedekah. Istiqomah berbakti kepada kedua orang tua. Istiqomah berbuat baik kepada tetangga. Istiqomah membaca Al-Quran. Istiqomah bangun malam untuk tahajud. Istiqomah untuk solat duha. Istiqomah menjaga wudu. Banyak amal-amal yang mulia dalam agama kita. Apa janji Allah kepada orang yang istiqomah Bapak Ibu? Pertama, kehidupannya pasti diberkahi oleh Allah. Kehidupannya diberkahi oleh Allah. Sekitar 10 hari yang lalu Bapak Ibu, kami diundang tabligh akbar di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu. Tabligh akbar Isra Mi'raj, kemudian kuliah subuh, lalu khutbah Jumat. Ambo Basuwo jo salah seorang pengusaha muda yang sukses Pak, yang milioner, sukses luar biasa. Sejak muda sudah haji, bahkan belum menghajikan orang tuanya. Diskusi yang Ambo sampai mato je beliau, bahas sejarah perjalanan perjuangan beliau. Kecek beliau Pak, Bu, udah dulu merantau ke Ustaz, niek cie senyum. Karena beliau sejak kecil sudah yatim, ditinggalkan oleh ayahnya. Bisa magi amak 3 kali makan sehari. Kemudian amak ko bisa dibawa ke mano bakarajo atau merantau, tinggal jauh dan ambo berbakti ke beliau sampai beliau akhir hayatnya. Tu saya niat dulunya Ustaz. Lalu istiqomah beliau menjaga ibadah, kemudian berdoa sampai memang Allah buka pintu rezeki yang sangat luar biasa. Di sana bisa kita petik Bapak Ibu, keberkahan tidak lepas dari kesolehan dan kedekatan kita kepada Allah. Basoboklah kami dengan salah seorang hamba Allah Bapak Ibu. Beliau memiliki lebih 500 unit mobil Fuso. Luar biasa, sukses. Menyumbang ke banyak masjid. Kami diundang tausiah di masjid yang beliau bangun langsung. Pas setelah solat beliau bercerita. Menangi beliau bercerita Pak Bu. Dulu ambo saja SD lah merasai Ustaz. Karajo mengaluan pasir atau batu dari sungai. Tapi setiap dapat piti dari ketek dari SD, ambo tabung di orang tua, kemudian niat kau berhasil memuliakan orang tua. Nah, kau pesan kita untuk pulang dek Bapak Ibu, bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita selaku anak, ketika orang tua kita masih hidup, maka muliakanlah mereka, karena disitulah kunci-kunci surga. Ambogi contoh cie Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ke Pak. Suatu malam ibunya meminta minum, minta air putih Pak. Bergegaslah Abdullah bin Mas'ud mencari segelas air minum. Lalu sesampainya Abdullah bin Mas'ud di rumah ibunya, kiranya amaknya kok tak kalok Pak. Amaknya tak kalok. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau selalu memegang gelas air minum tadi di samping ibunya. Ditunggunya de Abdullah bin Mas'ud ke sampai amaknya tersinta lalu Pak. Bila amaknya tersinta Pak, katikolah hampir azan subuh baru amaknya tersinta. Bara baktinya seorang anak kepada orang tua. Sebagai penutup, setelah hidupnya diberkahi, yang kedua, orang yang istiqamah insyaallah dimudahkan Allah untuk husnul khatimah. Kan ikonan doa Anda Pak, Allahumma khtim lana ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuilah ajal kami dengan husnul khatimah, akhir yang baik.
kok mati bisu awak diringankan ya Allah lidah kau mengucapkan la ilaha illallah. Terjadi dalam diri seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita tutup tausiah ini dengan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapakah beliau? Beliau adalah keturunan dari seorang gadis penjual susu kambing di musim kemarau bersama ibunya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang jujur, yang menjaga kemurnian dagangannya. Maka dari keturunannya itulah Umar bin Khattab sengaja membawa seorang putranya melamar gadis ini, lalu nikahlah dengan putra Umar bin Khattab, dan dari keturunan itu lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sebelum beliau meninggal dunia, Bapak Ibu, beliau jatuh sakit, kemudian menangis. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau mulai merasakan sakitnya sakaratul maut?" Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Kalla wallahi, ini adalah air mata di mana saya terharu melihat para malaikat bersaf-saf diturunkan oleh Allah menyongsong ruhku berpisah dari jasadku, membawa taburan bunga wewangian dari surga untuk menjemput berpulangnya ruhku bertemu dengan Rabbku." Inilah yang disebut dalam salah satu ayat Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa kata Allah? Wahai jiwa yang tenang, pulanglah bertemu dengan Rabbmu. Radiyatan mardiyah, jiwa tadi telah ridha dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hambaku. Wadkhuli, kan lai rindu Bapak Ibu mati dengan mereka, lai teraga awak mati husnul khatimah, maka amalkanlah beberapa pesan kita tadi. Ikhlaskan setiap amal kita, ya. Yang kedua, dekatlah dengan Al-Quran. Yang ketiga, hadirlah dalam majlis-majlis ilmu, kemudian bersahabatlah dengan orang-orang yang baik yang selalu mengingatkan kita. Yang keempat, perbanyaklah doa karena kita istiqomah, bukan karena kehebatan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu tausiah kita malam ini, lebih terkurang mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.